dinikahkan, jangan ditunggu-tunggu. Kalau sudah dinikahkan, Allah akan beri tarohum, saling menyayangi, saling sayang. Kula nek sayang niku wis kula maca cerita teng kitab Hayatus Sahabah. Niku ada seorang namanya Julaibib. Julaibib ini sahabat Nabi. Tapi nun sewu nggih, nek fisiki niki yo ireng, yo endek, yo ora patek bagus lah. Bondo yo ora duwe, melarat. Wong dia ashabus sufah, termasuk orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Ditanya umure ya wis rada tuwa urung nikah, sekitar mungkin 35-an ngoten ya. Ditanya oleh Nabi, "Beb, kamu kok belum nikah, Beb?" "Iya ya Rasul, siapa yang mau sama saya?" "Yo, usaha, Beb. Itu ada gadis itu sana itu. Gadis cantik, Beb." "Oh iya ya Rasul. Sana tanya sana." "Engkau yang merintahkan ya Rasul." "Iya, ngomong, saya yang nyuruh." Betul, akhirnya Zulaibib ini datang kepada seorang gadis itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh, silakan Mas." "Iya. Siapa ya?" "Nama saya Julaibib, Pak." "Ada apa ya?" "Saya ini kesini atas perintah dari Rasulullah." "Oh iya, ada apa ya?" "Ya gini Pak, sebenarnya saya nggak enak mau nyampaikan. Saya tahu diri Pak." "Oh kenapa sih?" "Ini Pak, saya itu ingin melamar anak Bapak yang namanya si A, cantik ini." "Oh ya, nanti saya ngomong sama istri saya." Ini bilang sama istrinya, "Bu, ada utusan dari Rasulullah mau melamar anak kita." "Oh iya Bapak, alhamdulillah ya Allah, senang sekali Rasulullah kok sudi melamar anak kita." Saking senengnya boso-boso dengan ini anaknya. "Loh, bukan Rasulullah yang mau melamar anak kita Pak?" "Bukan, ini Julaibib." "Kamu ya?" "Iya." "Ah enggak, jangan dulu, jangan Pak, jangan dikasihkan." Akhirnya ditolak. Julaibib kondur matur dhateng Kanjeng Nabi, "Mboten ditampi lamaranipun kula Kanjeng Nabi." "Oh iya ora apa-apa." Kemudian putrane niki anak sing wedok niki krungu tamu sing datang dengan perbincangan ayah dan ibunya. Keluar, "Ayah, siapa tadi yang datang Ayah?" "Itu utusan dari Rasulullah untuk melamar kamu loh, tapi ibumu nggak setuju." "Ayah, kenapa tidak setuju? Kenapa tidak setuju? Itu perintah Rasulullah. Jangan sampai Allah turunkan ayat mengutuk kita Ayah." "Kamu mau loh? Apa yang membuat saya berat kalau itu menjadikan ridho Allah dan Rasulnya? Tidak ada yang keberatan bagi saya kalau itu bisa menyenangkan Allah dan Rasulnya." Wah, akhirnya cepat-cepat bapak nih usul, "Ya Rasulullah, ini anak saya tadi minta dinikahkan sama Julaibib tadi." "Diterima Pak?" "Iya." "Oh iya benar." Akhirnya Pak niku ngeluran di popo Julaibib dikumpulke para sahabat karo Kanjeng Nabi. "Para sahabat, ini sahabat kita Julaibib ini mau nikah, tapi biaya nikah orang duwe. Mulane nek anu do urunan ya. Kalau ada yang siap boleh infak." Kalau Rasul yang mengatakan begitu, sahabat rebutan Pak. Ini ya Rasul, ini ya Rasul. Akhirnya bisa emas untuk mas kawin Julaibib itu. Sampai malamnya, nanti malam mau akad nikah, tiba-tiba hari ini Pak ada perintah bahwa Madinah mau diserang. Maka Rasul umumkan kepada semua para sahabat, "Saudara-saudara para sahabat, hari ini kita harus berangkat karena Madinah akan diserang musuh. Maka siapkan pasukan perang, kita lawan musuh kita untuk membela agama Allah." Wah, akhirnya Julaibib ini, waduh, iki engko bengi ngantenan bojone wayu, malah ini ada panggilan dari Rasulullah untuk perang hari ini. Waduh tuh, gimana ini? Kalau saya perang bisa-bisa saya mati, nggak jadi nikah dong.
Tapi kalau saya nikah, saya enak-enakan sama istriku malam pertama, teman-teman saya sementarnya perang, nyawa taruhannya, kematian yang ia hadapi, kok aku malah enak-enakan ngantenan? Nggak tega saya. Akhirnya diputuskan hari itu Julaibib angkat senjata, perang, mangkat perang. Dalam peperangan beliau meninggal dunia, mati syahid, rasido ngantenan. Tapi jenazah beliau itu, Masya Allah, yang memasukkan ke liang lahat itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan mulia beliau sendiri masukkan ke liang lahat. Pas di liang lahat itu Rasulullah memalingkan wajah, tidak melihat jenazah tapi malah memalingkan wajahnya. Sahabat timbul tanya, kenapa Rasulullah memalingkan wajah beliau ketika memasukkan jenazah Julaibib? Ada apa? Maka setelah selesai, ada yang bertanya, ya Rasul, ada apa dengan sahabat kami Julaibib? Kenapa ketika engkau memasukkan jasadnya, engkau palingkan wajahmu? Oh itu, tadi ketika aku memasukkan jenazah yang hitam kelam itu ternyata bidadari ribuan berebut jenazah Julaibib, ingin mendekati semua bidadari. Ada satu bidadari yang sampai tersingkap, betisnya nampak naik. Jadi saya malu, saya palingkan wajah saya. Masya Allah, alangkah mulianya Julaibib ini. Ini kisah cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang istri itu semata-mata kalau ini perintah Allah tidak bisa ditawar. Kalau itu menjadikan Allah dan Rasulnya senang, tidak ada kendala siapapun suaminya. Begitu juga yang suami, walaupun dia itu masa-masa yang sangat membahagiakan, tapi ini ada panggilan dari Allah, dia korbankan, ternyata ngeboti perang untuk bidadarin surga. Alhamdulillah, ana swarga bidadari donya iki kan ora adus rong dina wis tumoto gitu. Ora sikatan rong dina ambune wis ra karu-karuan, brengus ababe mampu. Nek bidadari akhirat, Masya Allah. Ini cintanya Julaibib, saling menyayangi. Makanya saya harapkan kita semua bapak-bapak nganten-nganten tua mencintai istri karena Allah. Istri mencintai suami juga karena Allah. Kenapa saya cinta kepada istri saya? Karena Allah suka suami menyayangi istrinya. Istri mencintai suaminya. Kenapa kok patuh betul sama suaminya, Mbak Fitri? Karena Allah mencintai istri yang patuh taat kepada suaminya. Jadi saya taat kepada suami semata-mata adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.